Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk mempelajari mata kuliah aplikasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Resa Lindiana, saya sebagai moderator, dan kedua rekan saya sebagai pemaparan materi, yaitu Siti Nuraini dan Nida Hopia. Di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami, yaitu implementasi Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, di sini ada Microsoft PowerPoint. PowerPoint yaitu sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Nah, aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidikan, dan trainer. Nah, di sini adapun fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint, diantaranya yaitu 1. Sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Yang keempat yaitu mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian presentasi akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nida Hopia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah dipersilahkan. Pengertian dari presentasi yaitu suatu proses penyampaian ide, produk baru maupun hasil pekerjaan yang ditampilkan serta dijelaskan terhadap para audiens. Kegiatan presentasi ini sering dilakukan pada beberapa acara formal maupun non-formal untuk sekedar menyampaikan informasi secara visual. Yang kedua yaitu ada materi tujuan presentasi. Yang satu yaitu memperkenalkan diri. Dalam presentasi ini, kalian dapat memperkenalkan diri dengan cara menyampaikan nama, menampilkan riwayat hidup, serta data diri lainnya agar dikenal oleh halayak ramai. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan bisa berwujud materi edukasi, keuangan, ataupun bahkan informasi sekedar untuk pemberitahuan saja. Yang ketiga ada mempromosikan produk maupun jasa. Presentasi bisa dikerjakan untuk tujuan mempromosikan sebuah produk maupun jasa terhadap calon pembeli. Dan orang yang akan menjadi presenter itu nantinya akan dibekali dengan pengetahuan terkait produk serta akan dibantu dengan alat bantu peraga guna memudahkan penyampaian pesan. Yang keempat itu ada meyakinkan para pendengar. Untuk meyakinkan para pendengar, maka kegiatan presentasi ini harus memiliki isi berupa informasi, data, serta bukti yang tersusun secara logis maupun fakta. Yang kelima yaitu memotivasi pendengar. Contohnya, seorang pemimpin biasanya akan melakukan presentasi guna mengarahkan serta membimbing para karyawan agar bekerja dengan maksimal mungkin. Pemimpin atau presentasi ini juga dapat memotivasi karyawannya melalui forum itu demi tercapainya suatu tujuan. Yang keenam, ada menyampaikan suatu ide ataupun gagasan. Ide atau gagasan ini juga dapat disampaikan lewat kegiatan presentasi. Pada saat perusahaan mengalami masalah yang sangat sulit dipecahkan, maka diperlukan orang lain yang bisa memberikan argumen terkait ide solusi dari masalah tersebut yang dikemas dalam presentasi. Yang ketujuh yaitu ada menghibur para pendengar. Di zaman globalisasi ini, banyak sekali acara-acara yang tayang di berbagai platform. Dalam sebuah acara, biasanya akan dipimpin oleh presenter yang akan handal. Dengan tujuan menghibur para penonton, presenter juga akan dituntut untuk melakukan pembicaraan yang bersifat menghibur, namun relevan dan profesional, sehingga para penonton bisa menikmati acara yang sedang dibawakan. Yang kedelapan dan yang terakhir itu menyentuh emosi pendengar. Dalam hal ini, pembicara bertugas adanya
untuk membawakan presentasi agar si pendengar tersentuh dan menyentuh emosi. Contohnya, belakangan ini terjadi adanya bencana yang mengakibatkan banyak korban. Dengan adanya begitu, presentasi hanya dilakukan si pembicara agar pendengar merasa tersentuh hatinya agar mereka mau membantu para korban bencana dengan cara memberikan sumbangan maupun donasi. Materi yang akan selanjutnya yaitu oleh Siti Nur Aini. Baik, untuk selanjutnya, adapun teknik membuat presentasi yang baik dan menarik. Yang pertama yaitu gunakan template. Cara pertama untuk membuat presentasimu makin menarik adalah menggunakan template. Microsoft sudah menyediakan berbagai macam template PowerPoint yang bisa kamu temukan di tab desain. Ketika kamu klik salah satu template, seluruh presentasi seperti font, warna, dan desain akan berubah. Jika kamu kurang tertarik dengan template yang ada banyak situs di pencarian Google yang menyediakan berbagai template menarik secara gratis loh. Yang kedua yaitu teks sederhana. Terlalu banyak kata-kata dalam satu slide PowerPoint akan membuat presentasi menjadi membosankan dan tulisan di dalamnya tidak terlihat dengan jelas. Saat membuat PowerPoint, teks harus disusun secara sederhana. Masukkan kata kunci atau topik inti yang akan dijelaskan. Selanjutnya, kamu bisa menjabarkan secara lisan. Ketiga, yaitu teks harus mudah dibaca. Presentasi yang ditampilkan tentunya akan dilihat oleh seluruh audiens yang hadir. Gunakan font yang cukup besar dan sederhana agar tulisan dapat dibaca dengan jelas. Hindari menggunakan font yang berlebihan dan terlalu ramai karena akan menyulitkan para audiens. Selain itu, pilih warna background dengan warna terang dan tulisan yang berwarna lebih gelap agar teks bisa dibaca dan warnanya tidak bertabrakan. Adapun yang keempat yaitu tambahkan animasi dan transisi. Selanjutnya kelima, gunakan gambar agar lebih menarik. Presentasi dengan menggunakan PowerPoint biasanya dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Terkadang para audiens bosan untuk membaca atau sekedar memerhatikan orang yang sedang berbicara. Gunakan gambar sebagai media untuk membuat presentasimu semakin menarik. Sisipkan gambar di sela-sela tulisan presentasimu agar slide tidak terlalu polos dan penuh dengan tulisan. Keenam yaitu pakai skema warna yang sesuai. Saat memakai template atau background, Microsoft juga menyediakan skema warna untuk menciptakan keharmonisan warna dari sebuah presentasi. Dengan skema warna yang baik, tentunya PowerPoint dapat mengundang perhatian audiens karena warnanya menarik dan mudah dilihat. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, chart atau table untuk penjelasan lebih praktis. Ketika kalian ingin menjelaskan sebuah data yang mengenai angka, kalian bisa menggunakan table untuk mempermudah agar tidak terpaku terhadap tulisan ataupun terhadap pembicaraan. Tetapi dengan menggunakan angka, kalian bisa menjelaskannya secara lisan. Dan yang terakhir ke-8 yaitu gunakan tampilan berbeda tiap slide agar tidak membosankan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.